Halo guys, welcome back my YouTube channel. Ya, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, sehingga kita dalam menjalankan aktivitas keseharian senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Jadi hari ini kita berada di divisi 4, tepatnya blok Post Road 40 ya. Jadi di sini kita akan melakukan analisa terkait fruit set terhadap tandan buah atau tandan buah segar dari tanaman kelapa sawit ya. Jadi fruit set itu apa sih fruit set? Ya, fruit set adalah analisa mengenai persentase jadi atau tidaknya bunga betina ya yang menjadi buah sempurna dalam satu tandan buah segar akibat proses penyerbukan. Apa saja sih ciri-ciri dari fruit set yang bagus? Jadi kalau fruit set yang bagus itu ditandai dengan brondol atau buahnya itu terdapat cangkang ya, jadi itu dikategorikan fruit set yang bagus. Sedangkan brondol atau biji yang tidak ada cangkangnya itu dikategorikan buah Parthenocarpi ya. Jadi buah yang bagus dikategorikan ada cangkang, sedangkan buah yang tidak bagus itu tidak terdapat cangkang atau istilahnya disebut kita buah Parthenocarpi ya. Jadi hari ini kita bersama dengan tim melakukan analisa terkait fruit set tandan buah segar yang ada di divisi 4 ya. Bagaimana proses terkait analisa? Mari kita langsung ikuti ke lapangan. Ayo kita lihat ya. Oke, kita akan mengambil sampel ya tandan buah segar ya untuk menghitung fruit set yang ada di janjang ini ya. Jadi kita ambil beberapa sampel untuk melihat persentase fruit set dari tandan buah segar. Jadi sampel ini tidak mesti harus buah matang ya. Jadi kita bisa mengambil buah yang mengkal juga, karena tujuan kita di sini adalah menghitung fruit set dari tandan buah segar. Jadi bukan kita menghitung buah yang matang ya. Jadi mungkin silakan bisa diambil sampel. Jadi kita kumpulkan. Jadi ini ada 2 sampel ya. Jadi kita lakukan pengambilan ya. Sampel pertama coba kita lakukan pertimbangan. Jadi pastikan timbangan dalam posisi 0 ya. Coba kita timbang Pak Jumedi. Jadi beratnya kurang lebih sampel 1 22,85 kg ya. Oke, selanjutnya kita ambil sampel 2 Pak Jumedi, lanjut kita timbang. Posisi tetap ya seperti di awal, dimulai dari 0. Oke, lanjut. Beratnya kurang lebih 20,50 ya, 20,50 kg ya. Perlengkapan dalam melakukan analisa atau pengambilan sampel untuk mengetahui fruit set dari tandan buah segar, tentu pertama kita harus ada TBS yang akan diambil sampel. Yang kedua, perlengkapannya adalah kampak ya, nanti tujuannya adalah untuk melakukan pemotongan. Ada parang, ada juga pisau karter, dan juga ada timbangan. Dan nanti plastik atau karung ini bertujuan untuk menimbang berat dari brondolan yang ada. Ini caranya ya, pengambilannya ya, jadi seperti ini. Seperti ini ya. Jadi yang dinamakan spiklet adalah ini ya. Jadi nanti kategori buah normal ya. Jadi kategori buah yang normal, Bapak lihat ya, ini terdapat cangkang ya. Jadi ini kategori fruit set yang bagus itu dari brondolan ini terdapat cangkang. Sedangkan kategori buah yang tidak bagus dikategorikan buah Parthenocarpi adalah ini ya. Ini kategori buah Parthenocarpi ya. Jadi nanti dari spiklet ini kita potong, kita pisahkan. Jadi yang buah bagus dengan buah yang tidak bagus kita lakukan penghitungan ya. Jadi nanti buah yang bagus itu ada berapa kilogram dan buah yang tidak bagus itu ada berapa kilogram. Jadi nanti baru kita hitung untuk mengetahui persentasenya ya. Oke, kita lanjut untuk pengambilan spikletnya. Oke, proses pemilahan dari spiklet
ya, untuk memisahkan brondol yang bagus atau biji yang bagus dengan brondol atau biji yang tidak bagus ya. Iya, Pak. Jadi ini prosesnya, jadi dipotong menggunakan alat potong pisau cutter ya. Jadi dilakukan pemisahan atau pemilahan. Jadi seperti ini prosesnya. Jadi ini ya, brondol atau biji yang bagus, nanti baru akan kita sortir mana yang bagus tak bagus ya, seperti ini ya. Ini buah Parthenocarpinya ya, tapi kita belum pisahkan ya. Nanti kalau udah selesai baru kita lakukan pemilahan. Oke, kita selanjutnya masing-masing buah untuk mengetahui prosentase terkait fruit set terhadap tandan buah segar sampel tadi, kita ini dipisahkan, ini lakukan penimbangan nanti, dan ini juga lakukan penimbangan ya. Kita mulai. Jadi Pak Jumedi mungkin yang ini bisa dimasukkan, nanti kita timbang. Pak Ari, Pak Ari yang melakukan penimbangan yang buah kategori Parthenocarpi. Jadi kita lakukan penimbangan nanti berapa berat dari buah atau biji atau brondolan yang ada cangkang, berapa kilogram. Nanti berapa berat dari buah yang tidak ada cangkang atau istilah buah Parthenocarpi. Nanti dari total buah yang bagus ditambah buah yang tidak bagus, nanti sebagai faktor pembagi dari buah yang bagus. Jadi nanti ketahuan untuk mengetahui prosentase atas fruit set yang ada di tandan buah segar sampel tadi. Oke guys, buah dari Parthenocarpi kita lakukan penimbangan berapa beratnya. Jadi beratnya adalah 560 gram atau 0,540 kilogram. Jadi 0,540 gram. Oke, selanjutnya kita langkah kedua melakukan penimbangan atas buah atau brondol yang ada cangkangnya ya, atau buah yang jadi ya. Kita akan melakukan penimbangan 0. Maju. 15,43. Jadi beratnya kurang lebih 15,43 kilogram ya. Jadi untuk mengetahui fruit set atas sampel 1 tadi yang berat 22,85 kg adalah buah jadi ditambahkan dengan buah tidak jadi. Jadi coba tambahkan Pak, buah jadi dengan buah tidak jadi. Buah mana Pak? Buah jadi. Ya, buah jadi 15,43. 15,43 ditambah 0,54. 15,97. Ini totalnya 15,97 Pak. 97 kg. Ya, jadi untuk mengetahui persentase ya, persentase atas fruit set yang ada berarti 15,43. Ayo 15,43 dibagi 15,97 dikali 100%. Jadi 96,62%. Jadi dari sampel 1 tadi ya, fruit set yang kita ketahui dengan berat sampel 1 22,85 kg, di mana buah jadinya adalah 15,43 dan buah tidak jadi 0,54 dengan berat 15,97 kg, persentasenya adalah 9,62. Dari sampel 1 kita bisa nyatakan bahwa fruit set di blok Fosrot 40 untuk TBS sampel 1 seberat 22,85 dengan persentase fruit set 96,62%, sangat bagus sekali ya. Indikator dari fruit set yang bagus itu apa saja? Satu, curah hujan ya, curah hujan cukup bagus. Dua, nutrisi unsur hara juga bagus. Ketiga, proses penyerbukan.
keempat adalah Cahaya faktor matahari. intensitas sinar matahari, jadi bisa masuk ke sela-sela tanaman. Dan yang kelima adalah faktor angin, ya berarti normal. Jadi bisa kita dapat hasilnya adalah 96,62%. Jadi sangat bagus sekali. Kita selanjutnya masuk ke sampel 2 ya. Berarti ini sampel 2 kita seperti tadi, kita tidak perlu mengambil semuanya ya. Jadi kita cukup ambil 10 spiklet. Jadi atas kita ambil 2 spiklet, tengah kita ambil 5 spiklet, dan bawah ujung di atas kita ambil 2 spiklet. Jadi 3, 5, 2 ya. Jadi nanti kita belah, jadi belah 3. Nanti setelah itu sama juga baru kita dipipil ya. Kita untuk mengambil spiklet yang ada di TBS ini. Oke, kita mulai. Sekilas bisa kita lihat ya, untuk perut setnya cukup bagus sekali ya. Pada bagian tengah bisa kita lihat kondisinya rapat ya, buahnya semua ada cangkangnya ya. Sampel kedua yang kita ambil adalah ini atas pada bagian bawah, tengah, sampel tengah, dan ini sampel di atas. Jadi nanti ketiga sampel ini kita cukup mengambil 10 spiklet saja. Jadi pada bagian bawah kita cukup ambil 3 spiklet, tengah kita ambil 5 spiklet, dan atas kita ambil 2 spiklet. Oke, ayo Bapak. Ambil terus bisa kasih 5, jajar 2. Oke, ini untuk sampel 2 tadi kita tidak melakukan pemipilan atau pengambilan spikletnya semua. Jadi cukup kita ambil 10 spiklet. Jadi sampel atas, ini sampel atas ada 2 spiklet. Sampel tengah kita ambil 5 spiklet ya. Terus sampel bawah kita ambil 3 spiklet ya. Sistemnya sama juga, kita lakukan pemilahan antara buah yang bagus dengan buah yang tidak bagus untuk mengetahui prosentasenya. Ayo silakan. Oke, selanjutnya kita lakukan pemilahan atau pemisahan dari 10 sampel spiklet yang kita ambil. Jadi dipisahkan brondol yang bagus dengan brondolan yang tidak bagus. Baru selanjutnya kita lakukan penimbangan untuk mengetahui prosentase fruit set yang ada pada sampel 2 tadi ya. Kita mau lihat. Oke, kita sampel 2 kita lakukan penimbangan. Beratnya adalah 1160 gram ya. Jadi 1160 gram. Oke, selanjutnya kita lakukan penimbangan yang kedua adalah brondol yang tidak ada cangkang atau kategori buah Parthenocarpus. Oke, ini posisinya adalah 0 gram ya. Oke, beratnya adalah 100 gram ya. Kita beratnya adalah 100 gram. 1160 gram ditambah 100 gram 1260. berarti 1260 gram ya. 1260 gram. Oke, coba dihitung untuk mengetahui persentase, ambil kalkulator. Berarti 1160 ya. 1160 gram dibagi 1260 gram itu berapa? 62. Berapa? 92%. 92%. Berarti dari sampel yang kedua yang kita ambil ya, dengan sampel 10 spiklet ya, dimana pada bagian bawah kita ambil 3 spiklet, bagian tengah kita ambil 5 spiklet, dan bagian atas kita ambil 2 spiklet, jadi total 10 spiklet. Dengan berat brondolannya adalah 1260 berat total, baik buah brondol yang bagus dengan brondol yang tidak bagus adalah 1260. Jadi di mana brondol bagus adalah 1160 gram. Jadi diketahui bahwa fruit set dari TBS sampel kedua dengan berat 20,50 gram. Jadi diketahui fruit setnya adalah 92%.
Ya, jadi kesimpulan ya, 2 sampel yang kita ambil di divisi 4 pada blok post road 40 ya, bahwa fruit set yang ada di blok sini cukup bagus. Ya, selanjutnya analisa yang kedua kita lakukan fruit tuban. Ya, tadi kita melakukan analisa fruit set, sekarang kita fruit tuban. Jadi fruit tuban kita adalah membandingkan jumlah berondolan buah jadi saja. Ya, jadi berondolan buah jadi. Ya, jadi bisa kameramen bisa kita lihat. Ya, jadi dari buah jadi kita ambil sampel 1 15,43 dan sampel 2 1160 dibandingkan dengan berat janjang tersebut. Jadi kondisi dari TBS tersebut bagaimana fruit tubannya, bagus atau tidak? Karena secara standar fruit tuban itu dikatakan bagus kalau persentasenya di atas 60%. Ya, coba kita hitung. Ya. Sampel 1 ya, jadi kita untuk mengetahui fruit tubannya ya, jadi berat dari janjang yang kita sudah timbang pertama adalah 22,85, terus buah yang jadi adalah 15,43. Jadi untuk mengetahui fruit tubannya atas sampel 1 berarti 15,43 kg kita bagi 22,85 kali 100, hasilnya adalah 67,5%. Berarti fruit tuban ya di blok post road 40 dari sampel 1 yang mana standarnya adalah 60%. Jadi hasilnya di sini adalah 67,5%. Berarti kategori sangat bagus. Ya, berarti indikator dari intensitas curah hujan, ya, proses pemupukan, ya, penyerbukan, sinar matahari dan juga angin, ya, sangat bagus di blok ini. Berarti dibilang pemupukannya nggak sia-sia. Jadi fruit tubannya menunjukkan angka 67,5%. Jadi cukup bagus ya. Tadi fruit setnya di atas 96% ya, dan fruit tubannya di atas 67,5%. Jadi cukup bagus sekali. Ya, jadi inilah hasil analisa fruit set dan fruit tuban yang kita buat hari ini. Ya, semoga Bapak-bapak bisa melakukan analisa di divisi masing-masing sehingga bisa mengetahui bagaimana kondisi fruit set dan bagaimana fruit tuban dari di blok masing-masing yang ada di divisi. Oke, ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi sampai siang ini. Ya, semoga ilmu yang kita sampaikan hari ini bisa berguna bagi teman-teman semua, sehingga bisa dijalankan dan kita analisa. Jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan kami dalam penyampaian, jadi mohon maaf, bisa dikoreksi, tapi setidaknya apa yang kami sudah sampaikan dan kami buat pada kesempatan pagi hari ini sudah mendekati ya, untuk melakukan analisa fruit to set dan juga fruit to buy ya. Oke, itu saja teman-teman, terima kasih. Saya Eri, selamat siang dan salam planters. Gawi Plantation, One team, one goal, kita pasti bisa.